Minasan, spoiler lengkap chapter 1115 One Piece telah rilis dengan judul Fragmen Benua atau Potongan-Potongan Benua, di mana pada spoiler kali ini Vegapunk mengungkapkan bahwa Joy Boy dikalahkan saat melawan 20 negara aliansi serta perang besar yang terjadi pada abad kekosongan masih belum berakhir. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Pada cover chapter 1115 One Piece, terlihat Yamato yang tersenyum melihat bagaimana Hiyori dan Otoko menyiapkan bento untuk bekal perjalanannya mengelilingi Wano Kuni. Spoiler pun dimulai dengan beberapa karakter yang terkejut mendengar pesan dari Vegapunk di seluruh dunia. Mulai dari Wano, tempat bendera bajak laut topi jerami berkibar. Para warga sedang mendengar pesan Vegapunk melalui denden mushi milik Orochi. Terlihat juga Momonosuke, Kinemon, Otama, dan Shinobu yang sedang memakan dango. Momo lalu berkata, jadi Joy Boy adalah bajak laut seperti Luffy. Mendengar itu, Kinemon pun bertanya, mengapa Momo mengetahui nama tersebut? Panel lalu berpindah ke penjara pangkalan marinir G14 di mana kita diperlihatkan Demaro Black beserta krunya sedang mendengar pesan Vegapunk. Mereka semua bercosplay sebagai bajak laut Kid di mana Demaro Black menjadi Kid. Salah satu bawahannya bertanya, siapa yang lebih kuat antara Joy Boy dan mereka? Demaro pun menjawab bahwa tidak adil membandingkan karena Joy Boy sudah mati. Kembali ke Pulau Egghead, di mana Luffy, Dory, dan Brogy masih terus berlari dari kejaran Warkuri. Vegapunk kemudian mengatakan untuk menjelaskan mengapa Joy Boy disebut sebagai bajak laut, Vegapunk terlebih dulu harus membahas tentang abad kekosongan. Sekalipun ia hanya membaca sebagian kecil dari poneglyph, namun Vegapunk yakin bahwa poneglyph adalah catatan dari perang besar yang terjadi selama abad kekosongan, serta musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Mendengar itu, Warkuri pun sangat marah dan meneriakkan nama Vegapunk. Panel lalu berpindah ke laboratorium, di mana Mars yang berjalan sembari menggunakan Haushoku membuat banyak denden mushi pingsan ke tanah. Vegapunk melanjutkan perkataannya bahwa lebih tepatnya musuh Joy Boy adalah para tentara aliansi dari 20 negara yang menjadi pemerintah dunia saat ini. Dengan kata lain, Joy Boy dan para krunya yang begitu kuat sehingga ia harus dikeroyok dengan kekuatan 20 negara untuk melawannya. Di saat Vegapunk mengatakan itu, kita diperlihatkan Joy Boy yang menggunakan mode Sun God Nickel sedang melawan para raja. Sialnya, karena itu semua hanyalah siluet minasan. Ya, Vegapunk lalu melanjutkan, menurutnya ia tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran besar tersebut terjadi. Namun Vegapunk menggambarkannya sebagai bentrokan antara dua ide. Namun tidak ada pihak yang bisa didefinisikan baik atau jahat. Panel lalu berpindah ke Zou. Beberapa suku Ming sedang berkumpul, termasuk Carrot yang mengenakan baju baru dan Wanda yang menggunakan tampilan musketer. Serta Zunisha juga ikut mendengar perkataan Vegapunk yang mengatakan bahwa negara tempat Joy Boy dilahirkan ada pada 900 tahun yang lalu, di mana senjata-senjata yang digunakan saat itu adalah hasil dari kerajinan tangan yang tidak dapat diciptakan kembali menggunakan teknologi di masa sekarang, sekalipun itu untuk Vegapunk sendiri. Kita lalu diperlihatkan bajak laut Fox yang jumlahnya semakin sedikit sedang mendengar Vegapunk di perahu kecil dan mereka semua sedang terluka. Foxy pun bertanya apa yang sedang dikatakan kepala kacang itu. Bukannya menjawab, Porse justru memberitahu Foxy bahwa ia mulai kelaparan. Vegapunk melanjutkan perkataannya bahwa dan dari situlah asal mula masalah ini dimulai. Kembali ke Pulau Egghead, Edison lalu memberitahu Stacy
agar segera melarikan diri. Edison juga menyuruh Stacy untuk menerobos barier ketimbang harus melawan para Gorosei. Nami lalu mengatakan jika mereka semua harus cepat karena kapal perang angkatan laut telah berkumpul di sekitar kapal Elbaf. Kita juga akhirnya melihat Zoro dan Jinbe yang hampir sampai di Sanigo. Kembali ke Stacy, di mana ia memberitahu Kaku bahwa Stacy sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setelah kematian Vegapunk, Stacy sudah kehilangan tujuan hidup. Kita lalu diperlihatkan Nusjuro berhasil lepas dari cengkraman para raksasa lalu menyerang Bonnie. Namun Franky berhasil menyelamatkan Bonnie. Serangan dari Nusjuro tersebut langsung memotong kepala boneka kapal Elbaf. Nusjuro lalu berteriak sangat keras sembari mengatakan bahwa Vegapunk terlalu banyak bicara. Dengan sangat marah, ia pun melompat ke udara lalu menebas semua awan, membuat Punk Records terbelah menjadi dua sehingga para Seraphim dan Cyberpole bisa lepas. Vegapunk melanjutkan pesannya bahwa abad kekosongan berakhir setelah kekalahan Joy Boy. Pertempuran tersebut meninggalkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki oleh dunia saat ini. Pulau ke pulau adalah dunia kita saat ini. Namun sekarang sebagian dari kita hanya memiliki akses terhadap budayanya masing-masing. Di desa Shimotsuki, Koshiro mendengarkan pesan Vegapunk saat murid-muridnya sedang berlatih. Vegapunk kembali menjelaskan bahwa itu semua adalah akal sehat manusia saat ini, namun tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun lalu. Vegapunk juga berasumsi bahwa dunia dulunya memiliki beberapa benua, namun karena perubahan iklim yang mengerikan saat abad kekosongan menenggelamkan seluruh dunia dengan ketinggian air laut hingga 200 meter. Pulau-pulau yang saat ini ditinggali hanyalah pecahan dari benua-benua yang pernah ada. Dunia 1000 tahun yang lalu telah tenggelam ke dalam laut dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Kita pun melihat reruntuhan kota yang berada di dasar laut Minasan di Pulau Kamabaka. Para tentara revolusi terus mendengar pesan Vegapunk, termasuk Dragon, Sabo, dan Ivankov. Begitupun di desa Chokoyashi, di mana Genzo bertanya pada Nojiko, ia ingin kemana? Nojiko pun meminta agar Genzo memberitahu apa yang dikatakan Vegapunk selanjutnya, karena ia ingin memeriksa peternakan terlebih dulu. Di kerajaan Sakura, Dalton dan Dr. Kureha mendengarkan pesan Vegapunk bersama beberapa warga. Kureha tertawa sembari mengatakan bahwa sepertinya masih banyak hal menarik di dunia ini. Lalu, di Spider's Cafe, kita diperlihatkan Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan Miss Valentine. Vegapunk kembali melanjutkan perkataannya dengan pertanyaan, mengapa permukaan air laut naik pada abad kekosongan? Masuk akal jika mereka berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh alam. Namun, setelah Vegapunk menelitinya, ia tidak yakin bahwa perubahan sebesar itu bisa terjadi hanya dalam kurun waktu 100 tahun saja. Vegapunk pun menyimpulkan jika bencana tersebut sebenarnya buatan manusia. Di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, Morgans berteriak jika itu sangat luar biasa. Namun Vivi menutup mulut Morgans agar ia bisa terus mendengar perkataan Vegapunk. Di mana Vegapunk mengatakan bahwa ketika ia mendeteksi kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, ia akhirnya mengetahui alasan dan penyebabnya. Bersamaan dengan itu, Mars, Saturnus, dan Merkuri pun terkejut. Vegapunk melanjutkan bahwa senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun yang lalu masih ada hingga saat ini. Dan senjata-senjata itu menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Panel lalu berpindah ke Marijoa, terlihat Aim Sama yang berada di ruang bunga sedang bermain dengan kupu-kupu. Di saat Aim Sama tersenyum, Vegapunk pun mengatakan
bahwa dengan kata lain, perang besar yang terjadi selama abad kekosongan masih belum berakhir. Dan spoiler chapter 1115 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, merinding dong nakama. Joy Boy melawan 20 negara aliansi baru bisa dikalahkan. Entah sekuat apa Joy Boy ini. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.